teacher akan mengajar tematik di kelas mingguan dan juga mengajar English di kelas York. Nah, hobi teacher suka membaca. Mungkin anak-anak di metro level suka membaca. Nah, kalau teacher paling suka membaca novel. Halo, nama saya Teacher Hotma Guru Pasaribu. Nanti teacher akan menjadi teacher Matthew 2. Oke, di Matthew 2 teacher akan mengajar tematik saja. Nanti pelajaran lain yang teacher ajarkan adalah pelajaran maths di kelas 2 atau MAK level. Oke, hobi teacher itu adalah menyanyi. Nanti teacher harap ada dari Matthew 2 yang bisa juga menyanyi bersama teacher. Nah, makanan kesukaan teacher adalah seafood. Oke? Perkenalkan, nama teacher adalah Teacher Riyadi. Nantinya teacher akan mengajar di 1D3 khususnya untuk pelajaran tematik. Lalu teacher itu sukanya main bulu tangkis, main voli dan lain sebagainya. Lalu untuk makanan kesukaan teacher itu sukanya nasi goreng, mie goreng dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dulu. Oke, jadi kita bertiga ini adalah math teacher untuk kelas 1 atau Matthew level. Nah, nanti teacher berharap kalian juga bisa memperkenalkan diri seperti yang kita lakukan dan mengirimkannya ke grup masing-masing atau grup kelas masing-masing. Oke? Yesus memberkati. Bye-bye. Oke, sekarang teacher akan memperkenalkan lingkungan sekolah kepada anak-anak semua. Oke, kita perhatikan satu persatu ya. Let's go. Nah, sekarang kamu lihat kelas masing-masing. Ini untuk Matthew 1, kemudian ini untuk Matthew 2, dan selanjutnya Matthew 3. Masing-masing anak-anak harus berbaris rapi dulu sebelum masuk ke kelasnya. Sedangkan ini adalah ruangan kelas dan berikutnya adalah ruang kantor kepala sekolah dan guru. Apakah kamu pernah melihat tempat ini? Belum pernah, teacher. Itu tempat apa ya, teacher? Nama tempat ini adalah library. Oh, library. Apa library ya, teacher? Library itu sama dengan perpustakaan. Kita ngapain di sana, teacher? Nanti ketika kamu masuk ruang library, kamu akan membaca banyak jenis buku. Nah, ini namanya koperasi. Koperasi? Apa itu, teacher? Nah, di sini tersedia alat-alat tulis seperti buku, pensil, penghapus. Terus apa lagi ya, teacher? Di sini juga tersedia pakaian atau seragam, topi, dan dasi. Jadi, jika anak-anak teacher membutuhkan alat tulis atau perlengkapan seragam, anak-anak teacher boleh datang ke sini untuk membeli. Oke, selanjutnya adalah ruang komputer. Oke, di ruang komputer kamu akan diajarin oleh teachernya menggunakan komputer dan mengenali komputer. Nah, jadi nanti untuk jadwal komputer, kamu akan dibawa ke ruangan ini dan kamu belajar di sini. Tentu saja dong asik megang komputer dan belajar tentang komputer ya. Oke, selanjutnya kita ke lantai 3. Di lantai 3 ada hall. Nah, hall ini kita gunakan untuk ibadah atau worship bersama. Kemudian digunakan juga untuk ekskul pramuka dan juga ekskul marching band. Sekarang teacher ingin mengenalkan toilet kepada kamu semua. Toilet ini adalah tempat di mana kita ingin buang air kecil, buang air besar, dan mencuci tangan, ya. Jadi, ketika kita berada di toilet, ada hal-hal ataupun peraturan yang harus kita patuhi. Misalnya satu, ketika kita berada di toilet, kita tidak boleh berlari-lari. Karena kenapa? Karena ketika kita berlari-lari di toilet, itu bisa membuat kita terjatuh dan sangat berbahaya ya. Lalu yang kedua,
kita tidak boleh bermain-main air ketika kita berada di toilet. Itu tidak boleh, dilarang ya. Lalu yang ketiga adalah ketika kita sudah selesai buang air kecil, buang air besar atau mencuci tangan misalnya, kita harus menyiram kembali toilet itu sampai bersih. Oke, paham ya anak-anak teacher? Kemudian teacher juga ingin mengenalkan kantin kepada kamu semua. Mungkin kamu bertanya-tanya, apa sih kantin itu? Ya, kantin itu adalah tempat di mana kita semua lunch bersama ya, makan bersama-sama seperti itu. Jadi di kantin inilah tempat kita makan bersama dengan teman-teman yang lain dari Matthew 1, Matthew 2, Matthew 3 ya, seperti itu. Kita semua makan bersama-sama di kantin ini. Lalu sama seperti toilet, di kantin ini ada juga peraturan yang harus kita patuhi. Misalnya, yang pertama, kita tidak boleh berteriak-teriak ketika kita berada di kantin. Karena ketika kita berteriak, itu bisa mengganggu teman-teman yang lain. Seperti itu ya. Lalu yang kedua adalah, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Supaya apa? Supaya kantin tetap terjaga kebersihannya. Paham ya anak-anak teacher? Baiklah anak-anak teacher semuanya, pengenalan lingkungan sekolah sudah berakhir untuk hari ini. Oke, siapa ya kira-kira yang penasaran? Aduh, gimana sih kelas saya? Gimana sih di kantin? Apa aja yang dijual? Aduh, gimana sih di koperasi? Gimana sih di lab atau di library? Oke, pasti semuanya penasaran kan? Nah, oleh karena itu, kita sama-sama berdoa ya anak-anak, supaya COVID-19 segera berakhir, sehingga kita semua bisa belajar bersama, bermain bersama, dan juga menggunakan fasilitas-fasilitas sekolah bersama-sama. Oke, sekian dulu untuk pengenalan lingkungan sekolah ya anak-anak. Semoga video dan apapun yang teacher jelaskan di video bermanfaat. Bye-bye, God bless you.